Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin khatimin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-Jadul Karim, beliau Romo Kiai Haji Amar Ma'ruf. Yang kami hormati dan kami takdimi seluruh jajaran Dewan Ustadz wal Ustadzah Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-Jadul Karim. Dan yang kami hormati dan kami takdimi seluruh jajaran Dewan Juri yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa pula dengan teman-temanku senasib seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang menciptakan semua di bumi ini, yang mempertemukan kita di acara lomba-lomba, dan yang menjadikan santri putra meraih juara dan mentakdirkan saya untuk mempertahankan piala. Amin Allahumma. Kedua kalinya salawat ma'asalam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad yang mengajarkan kita kepada kebaikan dan yang memberi ilmu untuk diamalkan, yang akhirnya kita bisa mempertahankan untuk menjadi juara bertahan. Amin Allahumma. Ketiga kalinya saya berdiri di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua. Jadi kewajiban seorang setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua yang telah mengandung kita, melahirkan kita ke dunia, bahkan orang tua yang telah mengasuh kita dari kita kecil dan sampai dewasa, dan orang tua yang telah mengajarkan kita tentang akhlak dan agama, yang sehingga kita bisa diterima di sisi masyarakat. Kenapa sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah sabar dan menyakitnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada orang tuamu. Kepada Allah lah engkau akan kembali. Hadirin teman-temanku rahimakumullah. Ayat di atas dapat kita ambil maknanya bahwa kita benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, menahan rasa sakit yang ia rasakan. Namun ibu tetap tersenyum bahagia. Saat ia melahirkan pun, ibu tetap bisa bahagia melihat senyum dan tangis anaknya. Bahkan saat malam tiba, ibu rela bangun untuk menjaga ketenangan dan kenyanyakan buah hatinya. Tak bisa betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu pada
kita dewasa pun, orang tua tetap mengasihi kasih sayang kepada kita, membimbing kita, mengajarkan kita tentang apa maknanya hidup ini. Dan apabila kalian masih punya ibu, sesungguhnya kalian diberi kunci masuk surga. Keramat bukanlah pohon yang rindang, keramat bukanlah makam di atas bukit, keramat adalah ibumu yang di rumah. Maka muliakanlah ibumu, belikan baju terbaik, perlakukanlah ia sebagai ratu. Niscaya rezekimu akan disertakan dengan rezekinya para raja dan ratu-ratu. Amin Allahumma. Manusia hormati ibumu yang melahirkan dan yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa dagingmu dari kasih sayangnya. Tidak hanya seorang ibu, bahkan seorang ayah juga demikian. Ayah yang mencari nafkah, bekerja dari pagi sampai siang untuk menghidupi keluarganya dengan sesuap kasih, menjaga ketenangan dan kenyamanan keluarganya. Meskipun kasih sayang seorang ayah tertutup dengan kasih sayang seorang ibu. Apakah ada yang tahu? Orang yang pertama kali menangisi anak perempuannya dinikahi adalah seorang ayah. Namun seorang ayah tidak akan pernah melihatkan air matanya menetes di depan putrinya yang tercinta. Dan apakah ada yang tahu mengapa seorang ayah tidak mau menanyakan keadaan anak laki-lakinya? Karena seorang ayah telah tahu robot penghancur dunianya tidak akan pernah mengeluh apabila ia mendapatkan masalah sedikit pun. Aku iki kasih sayang seorang ayah tertutup dengan kasih sayang seorang ibu. Namun kasih sayang seorang ayah akan terlihat ketika ia sudah tiada. Maka kita harus berbuat baik kepada orang tua kita dan selalu mengharapkan ridho orang tua kita dari apa yang kita lakukan. Jangan pernah durhaka kepada mereka, karena ridhaullahi fi ridhal walidain wa suftullahi fi suftil walidain, yang artinya ridha Allah tergantung terhadap ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung terhadap murka kedua orang tua kita. Jadi hadis di atas menerangkan bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Maka selalulah mencari ridha Allah dan ridha kedua orang tua sebagai lading amal di dunia dan di akhirat. Jangan pernah mencari murka Allah dan selalu mengerjakan perintahnya. Dan juga kita jangan pernah mencari murka kedua orang tua kita dengan cara tidak menyakiti perasaannya. Maka untuk itu kita sebagai umat muslim harus menaati perintah yang diberikan kepada orang tua kita, selagi itu tidak bertentangan dengan agama. Selalu membahagiakan orang tua kita dan selalu mendoakan mereka. Itu semua kita lakukan untuk mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Kalau kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita, insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang ahli surga. Amin Allahumma. Hadirin teman-temanku yang dimaklumlah, demikianlah pidato saya dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.